Aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskan dari ulu hatiku, lepaskan ya Allah, lepaskan, amin ya rabbal alamin. Baru puji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Seperti itu. Nanti ulangi, insya Allah ini nanti lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada teman wanita nih Pak Ustadz, dia menderita sakit GERD yang parah sekali ya, sehingga ya itu tadi, ini juga bulan puasa, dia juga ada was-was terhadap sakitnya itu Pak Ustadz. Sebenarnya sakit sendiri itu disebabkan oleh apa ya Pak Ustadz? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang GERD itu banyak dimiliki oleh orang ya, khususnya orang yang kaku hatinya, ya orang yang emosional seperti itu. Jadi orang yang kelihatan diem tapi kena GERD, insya Allah emosinya cukup lumayan tinggi. Laki perempuan? Mau laki mau perempuan sama aja. Jadi intinya GERD itu dimiliki oleh seseorang yang emosinya cukup tinggi sebenarnya. Ya. Nah, GERD itu bagaimana bisa aja ada sesuatu asam lambungnya naik dari sini sampai sini sehingga sulit untuk bernapas, bolehlah. Tapi kalau saya lebih ringan, GERD itu diawali dari kekakuan hati. Dimana kalau dia itu sakitnya setelah menikah, berarti insya Allah dia sering bertengkar dengan suaminya. Jadi seperti itu, sering menyimpan marah dengan suaminya atau bertengkar dengan suaminya, seperti itu. Dan itu terus dilakukan. Seminggu itu kalau nggak bertengkar, nggak hebat istilahnya, nggak sip istilahnya. Rasa ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi ada sesuatu yang selama ini saya amati. Jadi orang yang sering bertengkar itu rata-rata GERD. Di keluarga GERD. Kalau dia umurnya sebelum 45, berarti dia sering jengkel dengan salah satu orang tuanya atau dua-duanya orang tuanya. Hanya itu aja. Nah, kenapa seperti itu? Saya akan bercerita. GERD itu biasanya kekakuan hati, emosional. Nah, itu biasanya ada makhluk. Jadi yang menjadikan jalan dari ulu hati naik ke sini itu sebenarnya makhluk. Jadi makhluk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk. Nah, makhluk itu dari mana? Kalau memang ibu-ibu itu dia kena GERD itu setelah menikah, berarti ini ada ilmunya suaminya, biasanya seperti itu. Gitu ya. Biasanya ilmunya suami itu bisa biasanya ngamalin sesuatu untuk keselamatan, diamalin biar selamat. Termasuk selamat apa? Biar tidak kena sihir. Nah, yang begitu itu masalah besok kalau bertengkar dengan pasangannya pasti sakit. Rata-rata seperti itu. Itu boleh dicek ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang istrinya habis jengkelan dengan bapak suami gitu. Suaminya punya ilmu, insya Allah dia langsung sakit, tidak nyaman di ulu hati, panas, sesek seperti itu, diawali seperti itu. Nah, itulah sebenarnya ilmu dari suaminya. Nah, kalau anak ada remaja atau mas-mas sebelum umur 45, dia sudah kena GERD agak parah, ya insya Allah dia jengkel terhadap salah satu orang tuanya atau dua-duanya. Hanya itu aja. Jengkel, sering sekali jengkel. Nah, itu kenapa? Karena ilmunya beliau, orang tuanya itu nyerang si anak. Nah, caranya gimana GERD itu bisa hilang? Insya Allah bisa. Karena kasus yang sering saya tangani sangat banyak. Jadi GERD itu hilangnya gimana? Kalau ibu-ibu
kena GERD-nya setelah menikah, setelah punya anak 1 atau 2, nah ini berarti ada masalah dengan suami. 1 adalah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, yang kedua belajar untuk tidak emosi, tidak marah, yang ketiga minta maaf kepada suami, yang keempat mohon kepada Allah Ta'ala agar ilmu dari suami pasangannya ini dilepas oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu dari suamiku yang menyerang diriku, boleh? Di ulu hati yang sering naik panas sampai ke leher, aku mohon agar engkau lepas ya Allah, amin ya rabbal alamin. Muji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai selesai. Lakukan beberapa kali, nanti plong, insya Allah plong. Nah disitulah ya Allah yang mengizinkan untuk lepas. Insya Allah GERD itu seperti itu. Pindah ke suaminya nggak Ustaz? Walau kalau nanti pindah ke suaminya ya dibilang aja, ya itu ilmunya ayah itu yang ini. Tapi biasanya nggak pindah sih. Ya hanya biasa. Paling lepas biasa aja. Insya Allah hanya seperti itu sih biasanya loh ya, lepas biasa. Jadi nggak terlalu berpengaruh biasanya. Tapi kalau berpengaruh ya wallahu alam kan. Kita nggak tahu. Jadi intinya nanti sampaikan pada temanmu dong. Seperti itu. Nanti kalau dia ditanyain kamu GERD kena kapan? Setelah nikah atau sebelum nikah? Setelah nikah, oh kamu sering berantem sama suamimu, ada nggak cocok, kamu punya prinsip sendiri suami. Nanti dia jawab insya Allah iya. Kalau mama yang kena itu anak kecil maksudnya yang di bawah 45 bukan anak kecil ya, ya remaja lah istilahnya, ya mas-mas lah ya, ya itu dari orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah mudah. GERD itu insya Allah bisa sembuh. Total bisa, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Karena itu makhluk sebenarnya, jadi hanya dilepas saja. Lepasnya tetap mohon ya Allah, mohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon agar ilmu ayahku yang marah kepada diriku karena beda prinsip, aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskan dari ulu hatiku, lepaskan ya Allah, lepaskan amin ya rabbal alamin. Baru puji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Seperti itu. Nanti ulangi insya Allah ini nanti lepas. Seperti itu, mudah insya Allah. Ustaz, kalau ada suami istri yang sering bertengkar nih, yang mana Ustaz tadi jelaskan bisa jadi ilmu suaminya menyerang istrinya karena suaminya sering ngamal-ngamalin. Kalau suami istri ini dua-duanya sering ngamal-ngamalin, apa yang terjadi? Sama. Jadi nanti kalau suaminya jengkel sama istrinya, ya ilmu istrinya nyerang. Gitu saling serang. Kuat-kuatan berarti? Nggak ada kuat-kuatan. Sama salahnya. Kenapa harus berantem kan gitu? Iya. Jadi nggak usah berantem, mending diem tenang kayak tung. Itu kan diem tenang. Gitu, dua-duanya nggak GERD. Ya GERD. Dua-duanya bisa GERD karena kenanya di sini. Oh gitu. Iya. GERD seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu karena yang GERD yang alhamdulillah saya tangani atas izin Allah Ta'ala sembuh total. Yang lagi panas pun alhamdulillah sembuh. Jadi sebenarnya nggak sulit sebenarnya. Cuma doanya harus fokus. Jadi istilahnya umpamanya haji doa itu mohon imannya dikuatkan. Itu ya harus doa fokus, mohon imannya dikuatkan. Ya, jangan mohon sebenarnya keinginan hatinya imannya dikuatkan tapi yang keluar adalah beri aku harta yang banyak. Nah, kan nggak cocok sebenarnya. Seperti itu kan itu ya. Jadi memang harus belajar seperti itu. Kalau sama orang tuanya oke, baik. Terus sama pasangannya oke, baik. Ada nggak kemungkinan Ustaz dia marahnya sama bosnya? Bisa. Oh, bisa juga ya? Ya bisa. Dia marah sama bosnya punya ilmu ya sama. Itu kan intinya ilmunya nyerang aja. Ilmu itu kan seperti anjing ya sebenarnya. Jadi ilmunya orang amalan kayak apa, bawa izim, bawa jimat, bawa apa itu besi kuning, bawa ini itu kan sebenarnya jin. Yang di situ tuh jin. Kalau itu bisa nyata itu mamanya ilmunya itu bisa bakar sesuatu. Nah itu ada dajjal sudah. Sudah ada dajjalnya insya Allah. Pokoknya yang sudah menjadi nyata di dunia itu insya Allah ada dajjalnya. Karena dajjal itu yang menjadikan orang itu seneng. Oh bisa bakar pohon. Oh bisa nyerang orang kan gitu. Nah itu ada dajjalnya.
Membuat orang syirik jadinya. Ya, akhirnya Akidah, ya. akhirnya orang itu menjadi syirik. Jadi dia sudah tidak kepada Allah Ta'ala tujuannya, kepada ilmunya akhirnya. Seperti itu. Nah, di titik itu biasanya kalau bosnya memang punya ilmu, siapa aja punya ilmu. Kalau orang itu dimaki-maki orang lain ilmunya orang itu pasti nyerang. Pasti sudah hafal. Kalau ilmunya dia nggak nyerang gimana? Oh, ilmunya males namanya. Jadi tidak mengenal kawan atau lawan itu Pak Oh, Ustadz, nggak ya? kenal. Karena istri pun diserang gitu Iya, juga. anak aja diserang sebenarnya. Jadi ilmu itu insya Allah seperti itu. Jadi makanya kalau dalam Islam itu tidak ada ilmu-ilmu seperti itu. Maksudnya Islam yang bertauhid ya. Iya. Kalau Islam yang biasa ya begitulah. Masih aja suka begini begitu seperti itu. Jadi insya Allah masih bisa. Siapapun yang punya ilmu ya kalau orang itu marah dengan orang itu pasti nyerang. Dan itu kalau memang marah pasti sesek dia. Dan nyerangnya itu pasti di daerah ulu Ulu hati, hati, itu, Pak Ustadz, ya? dada itu udah biasa seperti gitu. itu. Dan sebenarnya intinya kan gimana caranya nggak nyerang ya? Ya nggak usah marah. Kan Allah mengajarkan la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ya salah satunya itu. Nggak usah marah, biasa aja. Jadi insya Allah GERD bisa nggak disembuhkan? Insya Allah bisa, gampang. Insya Allah gampang. Jadi dia tahu GERD-nya kenapa. Kalau dia sering hobinya marah, ya GERD-nya dengan orang-orang dimarahin. Kalau dengan dia GERD-nya dengan suami atau dengan istrinya, ya maksud saya kalau dia sering marah dengan suami atau dengan istrinya, ya GERD-nya dari situ. Kalau dia GERD-nya itu sebelum nikah, ya coba tanyain, jengkel nggak kamu dengan orang tua? Insya Allah iya, jawab dia. Iya ya. Tanyain lagi, bapakmu punya ilmu nggak? Pasti punya. Hanya orang-orang yang pura-pura alim aja dia bilang, oh nggak punya, gitu, ketawa aja. Itu namanya pura-pura alim. Nggak, insya Allah kamu punya. Jadi kamu aja pura-pura nggak mau ngakuin biar kelihatan alim. Punya, itu aja kalau saya. Jangan bohong. Dia iya. Karena saya sering megang kasus yang seperti itu. Anak yang kena GERD sampai 15 tahun, sampai dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, itu ilmunya orang tuanya. Iya hafal. Sehingga pada saat orang tuanya saya suruh ambil itu ilmunya, bisa ngambil nggak Pak? Nggak bisa saya. Ada yang ngamalin agar untuk bisa selamat, dilindungi atau apa. Itu dari Allah. Nggak, Allah itu akan melindungi hambanya yang bertakwa. Jadi bukan yang ngamalin tapi dia perilakunya kurang baik dan seperti itu. Tapi bertakwa itu baru dilindungi dari Allah Ta'ala. Tapi kalau orang-orang seperti itu ya begitu. Jadi GERD insya Allah bisa disembuhkan. Dengan apa? Seperti tadi. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada pasangan, minta maaf kepada orang tua, atau minta maaf kepada orang lain, kemudian mohon agar ilmu-ilmu dari orang yang marah kepada kita dimohonkan kepada Allah Ta'ala agar dikeluarkan oleh Allah, kemudian memuji Allah. Udah. Dan itu lakukan berkali-kali, insya Allah plong nanti. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.